Satu perikop, satu hari. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 4, salah satu masalah yang dihadapi oleh jemaat di perantauan pada waktu itu adalah terjadinya pertengkaran di antara jemaat. Jadi kalau gereja pada masa sekarang ini terjadi pertengkaran, maka itu bukanlah sesuatu yang baru. Karena pada zaman Rasul Yakobus pun sudah terjadi pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Dan bahkan kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, kita akan menemukan juga fakta-fakta bagaimana terjadinya pertengkaran di antara tokoh-tokoh Alkitab. Nah saudaraku, pertanyaannya adalah, mengapa ada sengketa dan pertengkaran di antara jemaat pada masa itu? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama, sumbernya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang membuat mereka bertengkar. Hawa nafsulah yang membuat mereka berlomba-lomba ingin menjadi guru untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hawa nafsulah yang membuat orang kaya menindas orang miskin dan tidak memberikan hak orang miskin dengan layak. Ketika bicara hawa nafsu, ini bicara tentang kesenangan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Kata hawa nafsu ini yang berarti kenikmatan atau berfoya-foya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena hawa nafsu yang jahat itulah yang membuat mereka tidak bisa berdoa. Karena sudah menyadari keinginannya salah sehingga tidak berani berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang yang tetap berdoa kepada Tuhan meskipun ia memiliki motivasi yang salah. Yakobus katakan bahwa doa itu tidak akan diterima oleh Allah karena tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan yang berdosa. Bagi orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, Yakobus katakan bahwa mereka adalah musuh Allah. Itu dalam ayat yang keempat. Musuh Allah itu adalah hawa nafsu, dunia, dan juga iblis. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengalahkan musuh Allah tersebut? Ada beberapa hal yang disebutkan oleh Yakobus dalam bagian ini. Yang pertama adalah tunduklah kepada Allah. Arti kata tunduk ini mengandung beberapa makna.
bisa berarti menaklukkan diri, bisa artinya taat, bisa juga berarti rendahkan atau merendahkan diri. Orang yang tidak mau tunduk kepada Allah adalah orang yang sombong. Allah menentang orang yang sombong atau orang yang congkak. Kemudian cara yang kedua yang dapat dilakukan adalah lawanlah iblis. Ketundukan kepada Allah harus dibarengi dengan perlawanan terhadap iblis. Kita tidak bisa tunduk kepada Allah dan pada saat yang sama kita juga tunduk kepada iblis. Orang yang mencintai kesucian harus membenci dosa. Kalau kita mau tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka iblis akan kalah. Tetapi kapan kita tidak lagi tunduk kepada Allah, maka iblis akan mengontrol hidup kita. Selanjutnya yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Itu dalam ayat yang ke-8 bagian A. Kalau kita memang mau melawan iblis, maka kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan atau kecerdasan kita sebagai manusia. Kita membutuhkan kekuatan dan hikmat dari Allah untuk melawan iblis. Dan karena itu kita harus dengan rendah hati mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau saudara mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah berjanji akan mendekatkan diri kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini beberapa hal yang dapat saya dan saudara lakukan untuk mengalahkan musuh Allah itu, untuk mengalahkan hawa nafsu yang jahat itu, untuk mengalahkan godaan dunia ini, untuk mengalahkan kuasa si iblis. Maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah, lawanlah iblis dengan kekuatan daripada Allah, dan tunduk kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.